Sugeng Rawuh Ndara. Satu Suro Activity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Rahayu, rahayu, rahayu. Para pendengar Satu Suro Activity, saya Panembahan Dr. Mistik. Kegiatan perkemahan dan pendakian ke sebuah gunung merupakan kegiatan yang sangat menyenangkan. Tetapi, bagaimana jika dalam kegiatannya tersebut tiba-tiba terjadi sesuatu yang di luar nalar? Seperti halnya kisah mistis tersesat di Gunung Halimun Salak. Kisah ini dari Alex Chang. Selamat mendengarkan. Kisah ini nyata saya alami sendiri. Waktu dan tempatnya pun nyata. Kalimat yang tertulis di sini murni berdasarkan yang saya rasakan dan alami. Langsung saja bisa kalian dengarkan. Suatu hari di bulan Januari 2005, karena kesibukan pekerjaan membuat saya harus pergi sendiri menyusul rekan-rekan saya yang sudah lebih dulu tiba pada hari sebelumnya di bumi perkemahan Sukamantri, wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak, untuk mengikuti sebuah acara training camp. Saya berangkat pagi-pagi sekali dan tiba di kaki gunung sekitar jam 8 pagi. Karena sudah pernah berkemah di sana sebelumnya, saya pun memutuskan untuk naik sendiri ke lokasi. Ketika melewati perkampungan penduduk di daerah Ciapus, saya ingin menghemat waktu, memutuskan untuk menumpang motor penduduk setempat yang juga sebagai tukang ojek. Anehnya, awalnya tidak ada yang mau, walaupun saya sudah bilang akan saya bayar lebih tinggi. Namun setelah memohon dengan menawarkan bayaran lebih tinggi dari biasanya, akhirnya ada juga seorang penduduk yang mau mengantar saya. Setelah menumpang motor dan melalui perjalanan menanjak penuh liku dan guncangan, singkat cerita kami tiba di sebuah jalan setapak menyempit yang dipasang portal. Saya pun turun untuk memeriksa. Namun ternyata portal tersebut dirantai, jadi tidak bisa dibuka. Saya ingat jalan ini, dan lokasinya tidak terlalu jauh lagi dari sini. Paling-paling sekitar 1 jam berjalan kaki, pikir saya. Saya lalu berbicara kepada tukang ojeknya. Sampai di sini saja, kalau begitu ya mas, ini uangnya, kata saya seraya membayar uang yang tadi disepakati sebelumnya. Di sini ada sedikit keanehan. Sambil menerima uang dari saya, si tukang ojek itu berkata kepada saya, "Hati-hati ya dek, semoga lancar selamat sampai tujuan." "Iya, terima kasih ya mas," kata saya. "Hati-hati ya dek," ulangnya lagi. Saya mengamati si tukang ojek yang berbalik arah menuruni jalan setapak dengan motornya. Uniknya, bukannya fokus menyetir motornya ke arah depan, si tukang ojek malah beberapa kali terus menengok ke arah saya yang berdiri melambaikan tangan ke arahnya. Akhirnya setelah si tukang ojek hilang dari pandangan dan suara motornya tidak terdengar lagi, saya pun mengangkat tas dan ransel saya berjalan menunduk melewati portal yang dirantai tadi dan mulai menelusuri jalan setapak berbatu. Baru beberapa puluh meter berjalan, saya merasakan sedikit kejanggalan.
Di kanan, kiri jalan setapak yang saya susuri, terdengar suara kresek-kresek di balik semak-semak. Ah, itu pasti suara binatang hutan, pikir saya. Saya melanjutkan perjalanan sambil tetap waspada, karena memang di kawasan hutan itu ada macan kumbang. Setidaknya itu yang saya dengar dari pihak penjaga kawasan tersebut waktu saya camping dulu. Sambil berjalan, saya mencoba menikmati segarnya udara pegunungan. Kebetulan cuaca cukup cerah dan hamparan pepohonan hijau membuat mata nyaman. Namun belum lagi lama berjalan, lagi-lagi saya merasakan sesuatu yang janggal. Di arah belakang jalan setapak yang sudah saya lalui, saya mendengar suara langkah kaki yang sedang berjalan. Padahal tahu saya tadi saya tidak melihat siapapun di arah jalan saya. Saya pun berhenti dan menengok ke belakang. Tidak ada siapa-siapa. Sepertinya itu bunyi gema langkah kaki saya sendiri. Saya mencoba cuek dan berjalan lagi. Setelah berbelok di tikungan, lagi-lagi langkah kaki itu terdengar beberapa puluh meter di arah belakang saya. Saya pun berhenti dan mencoba mendengarkan apa langkah kaki itu juga berhenti. Jika berhenti berarti benar tadi itu bunyi gema langkah kaki saya sendiri. Tapi suara langkah kaki tadi tidak berhenti, tetap terdengar. Dan saya yakin itu suara langkah kaki manusia, bukan hewan. Saya menunggu siapa kira-kira akan muncul. Harapan saya ada penduduk setempat atau pendaki gunung lainnya yang juga hendak ke atas. Lumayan bisa jadi teman ngobrol. Namun setelah ditunggu-tunggu, tidak ada seorang manusia atau satu hewan pun yang muncul. Suara langkah tadi pun menghilang. Kali ini saya penasaran. Saya berpikir, apa ada orang yang sedang mengerjai saya? Untuk menuntaskan rasa penasaran, saya berjalan turun kembali ke arah saya datang tadi. Setelah berjalan beberapa waktu, akhirnya saya tiba kembali di portal yang dirantai tadi. Namun tidak ada siapa-siapa di sana. Saya duduk sebentar di atas batu dekat portal sambil minum dan mengunyah biskuit perbekalan saya. Sambil minum, saya mengamati keadaan sekitar. Sepi. Sesekali ada suara burung disertai kupu-kupu yang melintas. Saya duduk di situ sejenak sambil berharap barangkali si tukang ojek tadi balik lagi menjemput saya. Melihat matahari yang bersinar terang dan cuaca yang cukup cerah, maka setelah menimbang-nimbang, saya pun memutuskan melanjutkan perjalanan melewati jalan yang di portal tadi. Setelah hampir kehabisan nafas, saya akhirnya berhenti berlari. Suara langkah tadi sudah tidak terdengar lagi. Setelah berjalan kaki lagi beberapa waktu, akhirnya saya berhasil sampai di sebuah gapura sederhana berupa tiang besi bertuliskan Kujang Rider. Saya senang karena ingat dengan gapura ini. Dulu saya pernah berfoto di sekitar gapura ini bersama beberapa rekan peserta training camp. Saya berhenti dan minum sejenak di bawah tiang besinya. Sambil minum saya mengamati cuaca yang tadinya cerah mendadak mendung. Langit berubah gelap dengan cepat dan gerimis pun turun. Setelah minum, saya membuka telepon genggam dan coba menghubungi beberapa rekan saya yang di lokasi perkemahan untuk menjemput saya ke gapura itu. Sayangnya, seakan-akan mirip kejadian di film horor, telepon saya tidak bisa digunakan karena tidak ada sinyal sama sekali. Akhirnya saya memutuskan untuk terus berjalan sendiri menuju lokasi perkemahan. Saya menutup kepala saya dengan topi agar terlindung dari gerimis. Setelah melewati gapura besi tadi,
Saya berjalan memasuki jalan tanah berbatu yang cukup lebar. Di kanan kirinya dipenuhi pepohonan tinggi dan juga bermacam tumbuhan. Suasana jadi lebih gelap karena langit tertutup dedaunan pohon yang lebat. Namun, keuntungannya air hujan jadi lebih sedikit yang bisa menembus turun. Setelah masuk ke wilayah itu, saya merasakan suasana menjadi lebih suram dan dingin. Kabut juga mendadak muncul. Bukan hal yang aneh sebenarnya, karena di wilayah gunung memang kabut bisa turun sewaktu-waktu. Tapi bagi saya yang baru mengalami kejadian unik, cukup mengejutkan rasanya. Bagi para pendengar yang belum pernah ke Sukamantri, perlu saya jelaskan sedikit. Dari Gapura Kujang Rider seharusnya sudah tidak seberapa jauh dengan lokasi camping. Perkiraan sekitar 30 menit berjalan. Jalan yang saya lalui bentuknya menanjak berkelok-kelok jika digambarkan kurang lebih berundak seperti terasering. Jadi, jika kita sudah naik menanjak dan berbelok, kita bisa melihat jalan di arah bawah atau atas kita. Semakin saya berjalan masuk, saya merasakan sekali waktu itu saya tidak sendirian. Saya merasakan timbulnya perasaan aneh yang sukar dijelaskan. Saya merasakan seakan-akan ada banyak mata yang menatap saya. Bagi para pendengar, mungkin bisa saja menganggap saya mengada-ngada, berhalusinasi, atau terlalu sok perasa. Tapi itu benar-benar saya rasakan pada waktu kejadian di tengah hutan gelap dan dingin. Terus berjalan menelusuri kelokan dan tanjakan. Saya pikir sebentar lagi sudah akan sampai di lokasi tujuan. Kenyataannya perjalanan yang saya lalui tidak semudah seperti yang saya perkirakan. Setelah beberapa kali kelokan, saya mulai menyadari ada yang aneh. Jalan yang saya lewati ternyata sama dengan yang sudah saya lewati sebelumnya. Oh my God, mimpi apa saya semalam bisa mengalami hal seperti ini? Saya berlari hingga ke belokan berikutnya untuk memastikan. Dan benar saja, ternyata sama lagi jalannya. Ampun deh, saya langsung merinding bengong. Saya mencoba sekali lagi. Kali ini saya mencari sebuah patokan sebagai penanda. Ada sebuah batu menonjol di jalan yang tertanam di tanah yang cukup dalam. Saya jadikan batu di sebelah kanan saya itu sebagai patokan. Saya berlari lagi ke kelokan berikutnya dan itu dia batunya di depan saya. Jalan yang tadi lagi, jalan yang mestinya sudah saya lewati, kini ada lagi di hadapan saya. Stres berat saya. Masih belum yakin, saya pun balik arah turun ke kelokan sebelumnya. Dan saya sampai ke jalan yang sama lagi. Saya langsung pucat dan lemas. Apa iya gua bakal mati di sini ya? Pikir saya dengan panik. Saya yang mulai kedinginan karena dilanda panik ditambah gerimis yang semakin deras. Akhirnya duduk dekat batu patokan tadi. Saya menengguk minuman yang tersisa tinggal sedikit. Saya cek bekal biskuit saya di dalam tas. Juga sudah sedikit. Saat itu sambil duduk terdiam, saya yang sudah gemetar dan kebingungan, akhirnya pelan-pelan melafalkan doa dalam hati. Refleks tangan saya meraih telepon genggam di kantong, berusaha mengontak teman-teman saya di lokasi camping. Tapi laki-laki tidak berhasil karena tidak ada sinyal satu bar pun. Setelah duduk beberapa waktu dan tidak terjadi apapun, saya lalu mengumpulkan keberanian dan berdiri. Saat itu terasa sekali kepala saya berat dan perasaan aneh yang sejak tadi melanda. Kembali saya rasakan. Saya merasa banyak yang menatap saya dari balik pepohonan dan gelapnya hutan. Rasa diamati yang peka
lokat itu membuat saya gemetar dan jantung saya berdetak keras. Akhirnya, dengan badan gemetar, saya memutuskan berjalan lagi naik ke arah tujuan utama, camping ground. Sampai di sini ada bagian yang tidak saya begitu ingat, yaitu berapa lama saya berjalan. Yang saya ingat setelah berjalan menanjak naik dan berbelok, saya tiba-tiba melihat seorang laki-laki separuh baya berjalan turun dari arah yang berlawanan dengan saya. Tampaknya seperti pengunjung lokasi camping juga, atau mungkin penduduk sekitar. Entahlah. Saya pun merasa amat gembira dan berlari ke arah si bapak itu. Saya panggil-panggil dia. "Pak, Pak, tolong Pak, saya tersesat." Anehnya si bapak itu seperti tidak mendengar saya. Sampai ketika dia sudah tiba di dekat saya masih berusaha berbicara dengannya. Saya teriak, "Pak, permisi Pak. Saya tadi lewat dari arah sana, tapi sekarang saya gak bisa keluar." Lagi-lagi si bapak tampaknya tidak mendengar saya. Dia berjalan biasa saja. Saya sampai melihat apakah kakinya menapak tanah atau tidak. Tapi saya sudah tidak fokus lagi ke situ karena saya sudah panik. Akhirnya, pas dia berjalan lewat di sebelah saya berusaha menepuk dan memanggilnya. "Pak, Pak." Kali ini dia berhenti. Tapi kok aneh. Si bapak tampak mencari arah suara saya. Padahal saya jelas-jelas berdiri di depannya. "Pak, Pak, permisi Pak," teriak saya di sebelahnya. Saya perhatikan wajah si bapak tampak kebingungan dan seakan mencari-cari saya atau asal suara saya. "Saya di sini loh Pak," teriak saya hampir menangis. Setelah beberapa saat si bapak tampak kebingungan lalu pergi dengan cepat ke arah bawah. Saya masih berusaha berteriak, tapi si bapak seakan tidak mendengar. "Ya Tuhan, ada apa ini?" Kengerian menjalar di sekujur tubuh saya. Saya berusaha mengejar turun. Pas di belokan saya tidak melihat lagi si bapak tadi. Yang ada malahan jalan yang sama seperti tadi lagi. Saya melihat lagi batu patokan yang tempat tadi saya duduk. No! Saya ngetik jawaban ini jadi merinding kalau ingat lagi kejadian waktu itu. Bayangkan kalau rekan pendengar di posisi saya saat itu deh. Hujan, gelap sendirian di tengah hutan. Alami kejadian super aneh dan seram begitu. Handphone no signal pula. Tidak ada yang bisa dihubungi. Badan sudah lemas, perbekalan habis, lengkap deh pokoknya. Sampai di sini saya sebenarnya sudah tidak sanggup berpikir apa-apa. Yang saya bisa lakukan cuma berlari dan terus berlari. Harapan saya cuma satu, semoga jalan di hadapan saya ini berubah normal lagi. Setelah beberapa waktu memaksakan diri berlari, tubuh saya semakin lemas. Dan jalannya masih sama saja seperti tadi. Batu patokan masih ada lagi di hadapan saya. "Ah!" teriak saya dalam hati. Saya sungguh kangen dengan keluarga saya. Saya akhirnya berhenti berlari dengan nafas ngos-ngosan. Saya memperhatikan keadaan sekeliling dengan panik dan was-was. Saya mulai keder alias blank. Badan saya trembling. Saya merasa tidak bisa lagi membedakan banyak hal di sekitar saya. Kadang saya merasa mendengar suara orang tertawa. Kadang saya merasa mendengar langkah kaki. Kadang saya merasa melihat gerakan di balik pepohonan lebat dan gelap, dan berbagai perasaan lainnya. Sampai akhirnya mendadak saya merasakan kesunyian yang amat sangat. Sunyi, senyap, segala kebisingan di telinga saya mendadak hilang. Saya pikir saya pingsan atau sudah berpindah alam. Tapi ternyata tidak. Saya masih berdiri di atas jalan setapak itu dengan badan gemetar.
ransel di punggung tas, tas tenteng di genggaman tangan. Tiba-tiba, di tengah kesunyian yang pekat itu terdengarlah suara bayi menangis. Oh my God, masa iya gema suara tangisan anak bayi di kampung sekitar atau di camping ground bisa terdengar sampai ke tengah hutan? Tapi ada yang aneh dari suara tangisan bayi ini. Suaranya tidak berputar-putar seperti orang tertawa yang saya dengar sebelumnya. Kali ini suara tersebut hanya datang dari satu arah. Saya mencoba berjalan ke arah suara tangisan itu, dan ternyata membawa saya naik ke jalan berkelok. Sesampainya di belokan, saya tertegun. Kali ini jalan di hadapan saya tidak sama. "Hore!" teriak saya dengan gembira sampai menitikan air mata. Betapa senangnya saya melihat jalan di hadapan saya yang kali ini berbeda dengan yang sudah-sudah tadi. Tidak ada lagi batu patokan di kanan jalan yang berkali-kali saya temui. Saat itu, suara tangisan bayi tadi juga sudah hilang dan saya merasa suasana kembali normal. Tidak terasa lagi kesunyian yang pekat seperti sebelumnya. Tidak ada lagi rasa ditatap atau diamati. Suasana sekitar juga terasa lebih terang. Bahkan gerimis pun berhenti. Sinar matahari juga tampak sedikit menyinari pepohonan di sepanjang jalan di depan saya. Kedengarannya, cerita saya ini seperti halusinasi orang yang lebay dan bohong belaka. Tapi begitulah yang saya alami. Setelah melihat jalan di hadapan saya berbeda, saya tidak berani lagi menengok ke belakang. Saya berlari melintasi jalan baru tersebut. Di tengah jalan, saya terhenti sejenak karena melihat jalan di depan saya tampak seperti ada yang habis melintas. Jalan berbatu di hadapan saya tampak ada bekas tekanan bergelombang layaknya ular besar yang melata di jalan berbatu itu. Ukuran gelombang di jalan yang seperti bekas badan ular melata itu besar sekali, layaknya ular naga. Perkiraan saya lebarnya sekitar 4-5 meter. Panjangnya, entahlah. Yang saya ingat tanaman di sekitarnya tampak bergeser dan seperti terbenam akibat gesekan makhluk itu. Ada juga sebuah batang pohon yang miring dan akarnya agak terangkat. Dari mana saya tahu kalau makhluk yang lewat di jalan kemungkinan adalah seekor ular besar? Saya tidak tahu. Saya hanya berasumsi sebab di dalam tanda bekas makhluk melata tersebut ada banyak sisik seperti sisik ular. Dalam pemikiran saya saat itu, layaknya seperti ada hewan melata yang habis ganti kulit di situ. Saya yang sudah kelelahan tidak ambil peduli lagi dengan yang saya lihat. Saya berjalan ke pinggir lalu mengambil ancang-ancang sedikit untuk kemudian berlari berusaha meloncati bekas sisik-sisik tersebut. Hop! Saya berhasil meloncatnya. Untung tidak terpeleset dan jatuh di genangan tanah merah bercampur sisa sisik-sisik tadi. Setelah itu saya bergegas lari menelusuri jalan selanjutnya. Setelah berjalan beberapa waktu dengan hambatan, akhirnya saya berhasil mencapai pos masuk Sukamantri Camping Ground. Hati saya melonjak, belum pernah saya sesenang itu melihat pos tersebut. Saya pun berjalan dan melangkah menuju ke warung-warung di sebelah kanan pos yang dibuka oleh penduduk setempat. Setibanya di sana, saya segera merebahkan diri di kursi panjang yang terletak di depan warung. Beberapa penjaga warung yang melihat pucatnya wajah saya dan tampak sangat kelelahan lalu mengajak ngobrol. Mereka bertanya, saya datang dari mana dan habis berjalan dari mana? Mengapa kok badannya basah kuyup? Saya menjawab mereka satu persatu dan menceritakan bahwa saya berjalan dari kampung di kaki gunung lalu melewati gapura Kijang Rider, terus berjalan hingga sampai ke situ. Para penjaga warung agak bingung. Memang berapa lama jalan ke sini? Kok kayaknya capek banget? Tanya mereka.
Saya menjawab, tadi saya berangkat jam 9 dari bawah. Mereka saling melihat lalu bilang, Dek, sekarang udah jam 3 sore. Masa lama sekali dari kampung bawah ke sini sampai 6 jam? Hah? Jam 3? Alamak. Saya merasa dari tadi tidak lama kok. Saya tersesat di jalan, paling sekitar 2-3 jam. Saya pikir sekarang baru jam 12, pas jam makan siang. Akhirnya saya bercerita ke si penjaga warung. Tidak detail, inti-intinya saja, karena saya merasa badan panas dingin mau muntah. Setelah mendengar kisah saya, ada ibu penjaga warung yang membuatkan saya teh manis, panas. Yang segera saya tekuk sampai nyaris habis. Wajah dan dada saya pun perlahan terasa hangat. Seraya berterima kasih dan meletakkan gelas teh, saya bertanya kepada si ibu itu, memangnya ada ya Bu yang pernah mengalami seperti saya? Si ibu penjaga warung sambil agak berbisik berkata, kurang tahu dek, tapi emang sih biasanya ada hari tertentu yang dihindari sama warga sekitar kalau mau naik. Menurut kepercayaan, kalau nggak salah ada penunggu gunung yang mau lewat. Walah, begitu toh ternyata. Saya lalu terdiam mengingat beragam kejadian yang saya alami hari itu. Para penjaga warung lalu mempersilahkan saya beristirahat di situ sampai saya pulih. Beberapa saat kemudian saya melihat ada beberapa teman saya peserta training yang datang hendak makan di warung itu. Saya pun menyapa mereka dengan penuh kegembiraan. Mereka tampak kaget sambil bertanya, "Loh, kapan sampai Lex? Kok tiduran di sini?" Saat itu saya cuma bisa tersenyum kecut sambil menjawab, "Ceritanya panjang, guys." Saya lalu mengikuti acara training camp hingga selesai. Saat acara selesai, beberapa hari kemudian, rombongan kami pun turun berbarengan. Di tengah jalan pulang, tentu saja kami juga melewati jalan berkelok yang saya lalui pada waktu tersesat beberapa hari sebelumnya. Saya menatap jalan berkelok tersebut, menatap batu di pinggir jalan yang saya jadikan patokan. Bedanya kali ini jalan tersebut normal, layaknya jalan yang tidak pernah sama setelah berbelok. Dan lama waktu menuruninya juga sangat cepat, tidak sampai 30 menit. Para sahabat satu Suro Activity, itulah tadi kisah dari Alex Chang. Baiknya mengucapkan salam dan berdoa memohon perlindungan kepada Tuhan jika kita tersesat di sebuah tempat yang angker dan asing. Sahabat satu Suro Activity, tinggalkan catatan doa kalian di kolom komentar, like, subscribe, dan bunyikan lonceng keramatnya. Para sahabat satu Suro Activity, tetaplah iling lan waspodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam, salam. Rahayu, rahayu, rahayu.